Ada satu kekeliruan besar tentang uang yang tanpa sadar diturunkan ke banyak orang. Kita diajari bahwa uang adalah soal takdir, keberuntungan, atau waktu yang belum berpihak. Padahal jika diamati dengan jujur, uang hampir tidak pernah benar-benar menghilang begitu saja. Yang sering terjadi justru sebaliknya. Uang mendekat, lalu muncul keraguan. Peluang hadir, tubuh menegang. Kesempatan terbuka, tapi ada bisikan halus di dalam diri yang berkata, nanti saja. Dan tanpa disadari, alirannya tertutup. Di sini kita tidak akan membahas uang sebagai jargon motivasi kosong. Kita akan melihat uang sebagai dampak langsung dari kondisi batin dan tubuh, khususnya sebagai manifestasi dari satu pusat energi utama manusia, Manipura Chakra. Selamat datang di Suara Semesta, ruang di mana kita menyelami kekuatan tersembunyi yang membentuk hidup melalui kesadaran, energi, dan kedalaman jiwa. Kesadaranmu adalah realitas barumu. Manipura bukan pusat hayalan. Ia bukan tempat menempelkan harapan manis atau afirmasi instan. Manipura adalah api kehendak hidup, bersemayam di area solar plexus, di antara pusar dan dada. Dalam tradisi yoga dan tantra, Manipura dikenal sebagai pusat kekuatan personal, daya untuk berdiri di dunia dan berkata, aku bertindak. Dalam ajaran Hindu dan Buddha, Manipura tidak berbicara tentang mimpi spiritual yang melayang. Ia berbicara tentang dunia nyata, kerja, tanggung jawab, keputusan, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan menahan tekanan tanpa runtuh. Singkatnya, Manipura adalah pusat manifestasi uang, bukan karena uang itu sakral, tetapi karena uang adalah konsekuensi dari kehendak yang hidup. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering terasa tidak nyaman. Banyak orang menginginkan uang, tetapi tubuh mereka belum siap memikul konsekuensi dari uang itu. Uang berarti tanggung jawab, uang berarti keputusan yang lebih besar, uang berarti risiko yang lebih nyata. Uang berarti terlihat, dinilai, dan diuji. Disinilah Manipura bekerja secara senyap. Dr. Joe Dispenza, peneliti kesadaran yang menggabungkan neuroscience, epigenetika, dan meditasi, menjelaskan bahwa tubuh menyimpan memori emosional. Sistem saraf sering bereaksi lebih cepat daripada pikiran sadar. Artinya, sebelum logika bekerja, tubuhmu sudah memutuskan, aman atau tidak, siap atau mundur. Dan pusat keputusan ini bukan di kepala, melainkan di tubuh, terutama di solar plexus. Manipura adalah tempat tubuh berkata, aku mampu, atau aku sebaiknya jangan. Perhatikan reaksi tubuhmu saat membicarakan uang. Apakah perut mengencang, napas memendek, muncul dorongan untuk menunda, menghindar, atau mengalihkan topik? Itu bukan sekedar pikiran negatif, itu adalah respons sistem salaf, melawan, lari, atau membeku. Bagi banyak orang, uang secara bawah sadar diasosiasikan dengan ancaman, gagal, salah langkah, dipermalukan, kehilangan kendali. Saat ancaman itu aktif, Manipura melemah, api mengecil, kehendak kehilangan tenaga. Manipura yang sehat memiliki ciri sederhana, tegas tanpa keras, berani tanpa nekat, bertindak tanpa drama. Sebaliknya, Manipura yang terblokir sering tidak tampak lemah. Ia justru muncul sebagai banyak rencana tapi minim eksekusi. Sibuk belajar tapi jarang bertindak. Kerja keras namun hasil tipis. Ide bagus tetapi takut melangkah. Peluang ada namun selalu nanti dulu. Ini bukan malas. Ini api yang tidak stabil. Mari jujur. Jika kamu sering ragu mengambil peluang finansial, takut resiko, menunda keputusan penting, merasa tidak pantas menerima lebih, melihat uang datang lalu cepat pergi, atau bekerja keras tapi hasilnya tak sebanding, itu bukan karena semesta mengujimu, atau hukum manifestasi gagal bekerja. Itu adalah pola Manipura, pola tubuh, pola emosi, pola kehendak. Dan pola ini terbentuk dari pengalaman hidup nyata. Mungkin kamu tumbuh dalam lingkungan yang tak memberi ruang untuk salah. Mungkin kegagalan kecil pernah mempermalukanmu. Mungkin inisiatifmu dulu sering dimatikan. Mungkin kamu belajar bahwa aman lebih penting daripada berkembang. Semua pengalaman itu tidak tinggal di pikiran. Ia menetap di tubuh, di solar plexus, di nafas, dalam ketegangan halus saat keputusan besar harus diambil. Selama pola ini tak disadari, uang akan selalu terasa dekat namun tak pernah benar-benar tinggal. Perhatikan rantai sebab akibatnya. Manipura lemah melahirkan kehendak yang ragu. Kehendak ragu menghasilkan keputusan setengah-setengah. Keputusan setengah-setengah melahirkan tindakan yang tidak konsisten.
Tindakan tidak konsisten menciptakan nilai yang tipis, dan uang selalu mengikuti nilai, bukan doa, bukan afirmasi, nilai nyata yang kamu hadirkan di dunia. Inilah bagian yang sering terlewat dalam konten manifestasi. Uang tidak tertarik pada orang yang sekadar menginginkannya. Uang mengalir ke mereka yang mampu menahan intensitas dari bertindak. Kemampuan ini bersemayam di Manipura. Saat Manipura kuat, kamu bisa duduk bersama ketidakpastian tanpa panik. Kamu bisa mengambil keputusan tanpa butuh validasi semua orang. Kamu bisa gagal tanpa runtuh, bertumbuh tanpa rasa bersalah. Saat Manipura lemah, resiko kecil terasa seperti ancaman besar. Kritik ringan terasa personal. Peluang terasa membebani. Tanggung jawab terasa seperti hukuman. Tubuh akan selalu memilih yang terasa aman, bukan yang bernilai. Maka uang terhambat, bukan karena kurang pintar atau kurang spiritual, tetapi karena tubuh belum terbiasa berada dalam keadaan bertindak penuh. Joe Dispenza menyebutnya state of being, Tony Robbins menyebutnya powerful state, tradisi timur menyebutnya api Manipura yang menyala stabil. Semua menunjuk pada hal yang sama, siapa dirimu saat harus bertindak? Perhatikan orang-orang dengan aliran uang yang stabil, bukan yang viral sesaat lalu hilang. Mereka biasanya nyaman dengan keputusan, konsekuensi, dan tanggung jawab. Bukan karena mereka tanpa takut, tetapi karena api mereka lebih besar dari rasa takut. Dan api itu bukan hasil motivasi singkat. Ia dibangun dari pola tubuh yang dilatih. Manipura tidak dikuatkan oleh kata-kata positif, melainkan oleh keputusan kecil yang ditepati, batasan yang dijaga, tindakan konsisten, dan keberanian menghadapi ketidaknyamanan tanpa lari. Setiap penundaan karena takut melemahkan api. Setiap tindakan meski tubuh gemetar menguatkannya. Sederhana, tidak romantis, tapi nyata. Inilah sebabnya banyak orang paham manifestasi namun tetap terjebak secara finansial. Mereka mencoba menarik uang tanpa membangun kapasitas internal untuk menahannya. Uang itu berat, bukan secara fisik, tetapi secara energetik. Ia menuntut kejelasan, keputusan, dan keberanian untuk terlihat. Dan semua itu melewati Manipura. Jika kamu ingin uang mengalir, bukan sekedar datang lalu pergi, pertanyaannya bukan apakah afirmasimu sudah benar. Pertanyaannya, apakah tubuhmu siap bertindak tanpa menghindar? Apakah sistem sarafmu terbiasa dengan tekanan sehat? Apakah solar plexusmu terbiasa memegang kendali? Manipura yang matang tidak reaktif tetapi responsif. Ia stabil, tidak menunggu sempurna, ia bergerak lalu menyesuaikan. Dari kondisi inilah, uang mulai mengalir alami, bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena kamu hadir sebagai nilai. Uang tidak mendengar kata-katamu, ia membaca keadaan tubuhmu. Apakah kamu berdiri tegak dalam keputusan, atau masih bersembunyi di balik alasan halus? Selama Manipura belum bangun, uang akan terus datang sebagai pelajaran, bukan aliran stabil. Jadi jika hari ini kamu bertanya mengapa uang terasa seret, lihatlah ke solar plexusmu, bukan ke rekeningmu. Perhatikan caramu mengambil keputusan, menahan tekanan, dan berdiri saat dunia menuntut tindakan. Di sanalah jawabannya. Di api yang menyala, atau api yang selama ini kamu kecilkan demi merasa aman. Dan seperti semua api, ia bisa dinyalakan kembali, bukan dengan harapan, tetapi dengan kehadiran penuh dalam bertindak. Itulah Manipura. Dan di sanalah uang memutuskan, mengalir, atau menunggu sampai kamu siap. Jika kamu mendengar sampai titik ini, pahami satu hal. Perubahan finansial tidak dimulai dari percaya, tetapi dari kesiapan tubuh untuk bertindak. Manipura bukan tempat memohon uang. Ia adalah tempat menghasilkan nilai dan memegang kendali. Kendali yang lentur bukan kaku. Kendali untuk tetap hadir saat tekanan datang. Saat uang menantangmu lewat risiko, Manipura yang kuat berkata, aku bisa memegang ini. Saat uang menuntut keputusan, Manipura yang kuat tidak lari ke teori, ia bergerak. Dan ketika kamu bergerak konsisten, cukup lama sampai sistem sarafmu percaya bahwa kamu memang mampu menanggungnya, aliran uang berubah. Bukan karena hidup tiba-tiba ramah, tetapi karena kamu berhenti mengirim sinyal ragu saat uang mengetuk pintu. Kamu membukanya, berdiri tegak, mengambil keputusan, menciptakan nilai, menahan intensitas, dan mengulangi. Dan di dunia material, itulah bahasa yang dipahami uang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Di video berikutnya, aku akan membagikan langkah-langkah konkret yang bisa kamu jalani setiap hari untuk benar-benar mengubah pola finansialmu,
mulai dari menyadari respons tubuh saat uang muncul, hingga membangun keputusan dan tindakan yang stabil dan konsisten. Tetap hadir, tetap sadar.